Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini Kamis 22 Agustus 2024, yaitu dari Yeremia pasal 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jala lehono kutu nasida rohana tumada au, namarhata tutuhon au Jahobah. Ikon gabe bangsok ku nasida, jala au gabe debata nasida, ai mulak do nasida sogo tuau sian nasa rohana sida. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Dalam nas kita ada dikatakan bahwa Tuhan memberi mereka, bangsanya, umat pilihannya, suatu hati untuk mengenal aku. Kata hati dalam bahasa Ibrani leb, yang artinya hati atau juga bisa diartikan jantung. Dalam bahasa Yunani kardia, pusat hati atau juga jantung. Jantung dan hati adalah organ tubuh manusia yang memiliki peranan yang sangat penting. Jantung adalah organ tubuh yang adalah pusat dari peredaran darah ke seluruh tubuh. Dalam dunia medis, manusia juga hidup bergantung pada hati. Manusia tidak dapat hidup tanpa hati. Hati yang sudah rusak dapat melakukan pembaharuan dengan transplantasi untuk bertahan hidup, di mana bagian hati di tubuh mendapatkan donor dari orang lain dan setelah itu dapat tumbuh kembali dengan menjadi lebih baik lagi. Tidak ada hati yang baik, maka akan terjadi penumpukan racun cairan dalam tubuh, serta menyebabkan seseorang mengalami perdarahan karena proses pembekuan darah mengalami gangguan dan dapat berakibat fatal hingga kepada kematian. Dalam nats ini Tuhan mengatakan kepada Yeremia bahwa Tuhan akan memberikan hati untuk mengenal Tuhan Allah kepada umatnya, umat kesayangannya. Kalau hati tadi bagi manusia adalah bagian organ tubuh yang sangat penting untuk membuat segala sesuatu dalam tubuh kita ini berjalan dengan baik. Kata hati di sini adalah pusat kehidupan rohani yang menunjang semangat hidup manusia. Karena di dalam hati yang diisi spiritualnya akan memiliki jiwa yang kuat, perasaan yang dipenuhi dengan pengertian dan kasih sayang, dan pemikiran yang teguh, karena hikmat yang dari Tuhan selalu terisi di dalam hati. Apa yang menjadi latar belakang nas ini? Sehingga Tuhan Allah hendak memberikan hati kepada umatnya. Apakah umatnya tidak memiliki hati? Kalau kita baca dari awal nas ini ada perumpamaan dua buah keranjang, buah arah. Pada masa itu, awal pemerintahan Zedekia, Raja Nebukadnezar membawa Jekonya dan banyak orang Israel lainnya ke Babel. Zedekia dan masih banyak lagi umat pilihan Allah yang tinggal, yang seakan luput dari hukuman Allah. Tetapi mereka menganggap hal itu bahwa nubuat-nubuatan Yeremia yang mengingatkan bahwa
semua umat Allah akan masuk ke dalam pembuangan dan akan dibinasakan, itu menjadi tidak benar. Karena mereka merasa mereka luput dari hukuman itu. Lalu Tuhan memperlihatkan 2 buah keranjang buah ara. Yang pertama, buah ara yang sangat baik. Ini adalah menunjukkan mereka yang sudah masuk ke dalam pembuangan dan akan dikembalikan oleh Tuhan dan akan berbalik dari berhala. Mereka akan menyembah Tuhan Allah Yahweh dengan sepenuh hati. Keranjang buah berisi ara yang jelek melambangkan Raja Zedekia dan orang-orang yang masih tertinggal di Yerusalem. Setelah pembuangan atau penawanan orang-orang yang pertama, mereka terus menentang Yeremia dan beritanya, bukan bersyukur kalau mereka luput dari pembuangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, melalui perumpamaan itu, kita dapat melihat bahwa umat yang mengalami pembuangan tetap dipelihara dan diperhatikan oleh Tuhan dan suaranya didengar. Pembuangan bukan berarti Tuhan tidak mau lagi menjadi Allah mereka. Tuhan Allah inginkan umatnya mengalami pertobatan dengan memberikan kepada mereka hati yang baru, hati untuk mengenal Tuhan. Mereka yang tidak terbuang dilambangkan dengan keranjang buah ara yang buruk, mereka akan dibuat oleh Tuhan menjadi kengerian, dicerai-beraikan dan dibinasakan. Kita bisa baca dalam ayat 8-10. Melalui firman ini, ternyata Tuhan melihat, mengarahkan hati kepada kita yang menghasilkan buah yang sangat baik, yang mau dituntun, yang mau diarahkan, yang mau benar-benar terus mengenal Tuhan dan mau disempurnakan. Jadi jangan pura-pura sempurna, tetapi sungguh-sungguhlah kita bersedia untuk disempurnakan, karena kepura-puraan itu sangat susah. Lebih baik kita jujur dalam kehidupan ini. Jika ada yang menegur kita, pahami saja bahwa Tuhan sedang melakukan transplantasi hati agar hati ini menjadi hati yang baru, yang sehat, yang baik, yang mau selalu mengenal Dia, hati yang sungguh ingin mengalami pertobatan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terimalah hati yang dari Tuhan, hati untuk mengenal Dia, bahwa hanya Dialah Tuhan Allah, dan kita mengalami pertobatan dengan segenap hati. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu menyapa kami, bahwa Engkau memberikan hati yang mampu untuk mengenal Engkau, yang selalu mau tunduk taat setia, mengenal Engkau Tuhan. Karena dengan kami mengenal Engkau, maka ada rasa cinta dan kasih sayang, dan kami boleh mau hidup baru, kami mau mengalami pembaharuan, kami mau mengalami pertobatan, kami mau Engkau sempurnakan Tuhan. Oleh karena itu, betapapun lemah hidup kami, kiranya Engkau dengan Roh Kudus-Mu selalu menopang kami, menguatkan kami untuk selalu mengalami pembaharuan dalam kehidupan ini. Iman kami semakin teguh, jiwa kami semakin kuat untuk menghadapi berbagai dinamika yang boleh datang silih berganti dalam kehidupan ini. Engkau Tuhan yang menyertai jemaat-Mu, Engkau yang selalu memberikan sukacita, dan Engkau Tuhan yang melimpahkan berkat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai.